Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman dan Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok terakhir akan membawakan materi studi kasus, yaitu analisis kelayakan dan finansial sebuah proyek. Kelompok kami berjumlah 7 orang, diantaranya ada Rosa, Pandu, Yunita saya sendiri, Yudi, Widane, Nova, dan juga Novita. Adapun studi kasus yang kami ambil dari artikel yaitu sebuah laporan penelitian dari dosen program studi teknik sipil UNUD, beliau Insinyur I Gusti Kedosdipte MT, yang berjudul Analisis Kelayakan Proyek Pembangunan Perumahan di Kabupaten Jembrane. Nah, untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai investasi. Investasi di sini pengertiannya saya ambil menurut Kiatman 2006, yaitu kegiatan penting yang memerlukan biaya besar dan berdampak pada jangka waktu terhadap kelanjutan usaha. Di mana proyek pembangunan perumahan Tegal Sari Kabupaten Jembrane ini dibangun di atas tanah seluas 17.930 meter persegi dan direncanakan dibangun rumah satu lantai seluas 36 meter persegi sebanyak 150 unit. Untuk mengevaluasi biaya investasi dan manfaatnya, maka harus dilakukan analisis kelayakan, di mana analisis kelayakan ini memiliki beberapa aspek, yaitu aspek teknis, pasar, dan finansial. Nah, selanjutnya itu ada tujuan investasi. Di sini tujuan investasi ada 3, yaitu yang pertama dapat dilakukan dalam jangka pendek dan dapat dijual kembali. Investasi yang dilakukan dalam jangka pendek itu ada saham dan obligasi. Kemudian apa yang saya tangkap dari studi kasus ini, yaitu semisalkan ada investor yang telah menginvestasikan saham atau obligasinya terhadap proyek pembangunan perumahan Gria Tegal Sari ini, kemudian di tengah jalan atau pada saat perumahan ini belum jadi 100%, sang investor ingin berhenti berinvestasi. Nah, investasinya ini bisa dialihkan atau dijual kembali, sehingga sang investor bisa mendapat modalnya kembali. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan dalam jangka panjang yang bertujuan dimiliki kemudian disewakan. Maksudnya, dalam studi kasus ini, jika sang investor memang sudah berinvestasi sampai selesai sampai perumahan Gria Tegal Sari ini jadi, nah di kemudian hari, perumahan ini bisa disewakan atau dikontrakkan kembali sehingga modal awal sang investor ini bisa kembali. Yang ketiga, tujuannya yaitu mendapat berbagai manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Nah, tujuan yang ketiga ini merupakan tujuan utama dari investasi, di mana manfaat atau laba yang dapat itu dapat berupa manfaat keuangan, non-keuangan, atau kombinasi dan lainnya. Nah, manfaat keuangan di sini dimaksudkan dapat berupa menjual properti atau dapat menyewakan fasilitas-fasilitas terhadap proyek pembangunan ini. Kemudian ada manfaat dan keuangan dan kombinasi itu maksudnya bisa menyediakan lapangan kerja. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Presentasi dari teman saya yaitu Rosa dengan materi yang akan saya sampaikan yaitu cash flow. Pertama-tama, apa sih itu cash flow? Cash flow menurut arti katanya adalah aliran kas atau arus kas. Namun, dalam pengertian sebenarnya, cash flow adalah suatu realisasi atau taksiran dari pemasukan uang maupun pengeluaran uang yang terjadi pada suatu investasi dalam jangka waktu tertentu. Aliran kas atau cash flow terbentuk dari perkiraan biaya pertama, modal kerja, biaya operasi, biaya produksi, dan pendapatan. Unsur-unsur dari cash flow meliputi jadwal pemasukan, jadwal pengeluaran, kas awal, pendapatan, dan biaya. Manfaat cash flow dalam pelaksanaan suatu investasi sangat besar. Adapun manfaat cash flow dalam pelaksanaan investasi adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu dari perkirakan unsur-unsur cash flow dapat diketahui kekuatan dana perusahaan di masa dan yang akan datang, cukupi atau tidak dalam menjalankan investasi. Manfaat yang kedua yaitu sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana investasi di masa sekarang dan yang akan datang. Manfaat yang ketiga sebagai dasar untuk menentukan kapan dilakukan kredit, berapa jumlah kredit yang dibutuhkan, dan dapat memperkirakan jangka waktu pengembalian kredit. Manfaat yang keempat, dari cash flow dapat diketahui proyeksi atau perkiraan pemasukan yang akan diperoleh selama investasi. Kemudian,
aktivasi operasional. Dalam perjalanannya, kas digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Pada langkah kedua ini, kita harus memisahkan kas yang khusus untuk kegiatan operasional. Kemudian, hitunglah jumlah dan buatlah laporan kas bersih yang digunakan untuk aktivasi operasional. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivasi investasi. Langkah ketiga ini sama dengan langkah kedua, hanya saja yang membedakan jenis kegiatannya yakni kegiatan investasi. Kegiatan investasi misalnya pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Perhatikan kegiatan investasi yang dilakukan pada periode berjalan dan hitunglah berapa jumlah kas yang digunakan. Langkah yang keempat yaitu menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivasi pendanaan. Konsep langkah keempat ini juga sama seperti sebelumnya. Untuk menghitung kita dapat memasukkan nilai penambahan dan pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang atau ekuitas pemilik. Kemudian langkah yang terakhir yaitu jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivasi. Langkah terakhir yakni menghitung penggunaan dan penerimaan kas bersih dari aktivasi operasional, investasi, dan pendanaan. Jika langkah kedua dan ketiga dan keempat sudah kita lakukan, maka langkah terakhir akan lebih mudah dilakukan. Kita hanya perlu membuat laporannya saja dan jangan lupa untuk masukkan saldo kas awal periode pada perhitungannya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, saya akan membawakan materi nilai waktu dari uang. Pengertian bahwa suatu rupiah saat ini akan bernilai lebih tinggi dari waktu yang akan datang merupakan konsep dasar dalam membuat keputusan investasi. Nah, pada umumnya, masalah finansial suatu investasi mencakup periode yang cukup lama, sehingga perlu diperhitungkan pengaruh waktu terhadap nilai uang tersebut. Untuk hubungan nilai uang yang akan datang terhadap nilai sekarang ditulis dengan rumus FV sama dengan PV kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat N, di mana FV atau future value yaitu nilai uang yang akan datang, PV atau present value yaitu nilai uang saat ini, I atau interest yaitu bunga, dan N yaitu waktu. Dengan demikian, 1 plus I pangkat N adalah faktor pengalih yang disebut dengan composite factor, yaitu faktor yang dipergunakan untuk menghitung future value terhadap present value. Nah, dari rumus ini juga dapat diperoleh hubungan di mana 1 plus I pangkat N adalah faktor pembagi, yaitu disebut dengan discounted factor, di mana faktor yang digunakan untuk menghitung present value dari future value yang ada. Nah, analisis dari proyek ini yaitu nilai waktu dari uang sering digunakan oleh investor untuk membuat keputusan investasi. Salah satu investasi yang diminati oleh para investor adalah investasi di bidang properti. Tujuan dari investasi adalah mendapatkan berbagai manfaat yang cukup di kemudian hari. Manfaat perhitungan nilai waktu dari uang bagi jalannya bisnis properti adalah untuk memperhitungkan nilai sekarang atau present value dan nilai masa depan atau future value dari bisnis properti tersebut. Dengan demikian, adanya perhitungan tersebut, maka biaya dari pembuatan properti akan lebih efektif dan optimal. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam present value ini saya akan membahas tentang analisis kelayakan proyek pembangunan perumahan di Kabupaten Jemberana. Nah, di dalam analisis net present value ini kita akan menggunakan dana bank sebesar bunga bank sebesar 15% per tahun, di mana kita akan menggunakan 4 rumus, yaitu rumus NPV, PBB, PBC, dan faktor bunga present. Nah, dalam menghitung NPV ini kita akan mendapatkan dua kondisi, di mana NPV lebih besar daripada 0, di mana proyek menguntungkan atau layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya kita akan mendapatkan NPV lebih kecil daripada 0. Di dalam kondisi ini kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa proyek tidak menguntungkan atau tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, di dalam menganalisis kelayakan pembangunan perumahan di Kabupaten Jemberana, saya sudah memiliki rekapitulasi aliran kas, di mana dana sudah diberikan setiap bulannya, sudah direkap, kemudian didapatkan hasil akhir atau totalnya dana yang masuk sebesar 32.897.500.000
500.000 dan didapatkan total dana yang keluar itu sebesar 27.193.496.367. Kemudian kita akan menghitung berapa besar faktor bunga presentnya. Di sini kita akan menggunakan bunga bank atau nilai I sebesar 15% per tahun atau 1,25% per bulan. Nah, di sini langsung saja kita akan coba hitung untuk tahap awal di mana N masih sama dengan 0, kita akan mendapatkan faktor bunga presentnya sama dengan 1. Kemudian untuk saat N sama dengan 1, kita akan mendapatkan faktor bunga presentnya sebesar 0,987. Begitu juga selanjutnya untuk bulan-bulan di mana dana yang masuk dan keluar itu sampai ke bulan terakhir ke N28. Nah, setelah selesai menghitung faktor bunga presentnya, kita akan menghitung present worth benefit-nya, yaitu PWB, di mana dalam perhitungan ini kita akan mengalihkan nilai atau dana yang masuk dengan faktor bunga presentnya. Nah, setelah mengalihkan faktor bunga present dengan dana yang masuk, kita akan mendapatkan total dari PWB. Adapun dalam perhitungan ini, kita akan mendapat nilai present worth benefit totalnya sebesar 29.061.063.199. Kemudian setelah mendapatkan present worth benefitnya, kita akan menghitung present worth cost-nya dengan rumus PWC sama dengan dana yang keluar dikali dengan faktor bunga presentnya. Sama seperti tahapan yang tadi, kita kalikan dengan nilai yang keluar setiap bulannya dengan faktor bunga presentnya per bulan sesuai data yang sudah kita hitung tadi. Kemudian dari perhitungan ini kita akan mendapatkan nilai present worth cost totalnya sebesar 24.249.725.891 rupiah. Kemudian setelah mendapatkan nilai PWB dan PWC, kita akan langsung menghitung nilai net present value-nya, di mana nilai PWB atau nilai present worth benefit-nya yang sebesar 29.061.063.199 rupiah dikurang present worth cost-nya sebesar 249.725 rupiah. Maaf, 725.891 rupiah. Kita akan mendapatkan net present value sebesar 4.811.337.308 rupiah. Nah, dari nilai NPV ini kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa NPV yang nilainya 4.811.337.308 ini lebih besar daripada 0, sehingga proyek pembangunan perumahan di Kabupaten Jemberane itu menguntungkan atau layak untuk dilaksanakan. Baik, itu presentasi saya mengenai net present value. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi mengenai benefit cost ratio, lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Adapun benefit cost ratio ini dihitung dengan tujuan untuk menentukan apakah proyek yang akan dilaksanakan itu layak dan menguntungkan. Nah, dalam perhitungan benefit cost ratio ini menggunakan bunga pinjaman sebanyak bunga pinjaman bank, yaitu 15% per tahun, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya juga. Nah, adapun rumus untuk perhitungan BCR ini atau benefit cost ratio, yaitu
present worth of benefit-nya dibagi dengan present worth of cost. Nah, langsung ke tabel. Di sini ada perhitungan present worth benefit-nya dengan suku bunga 15% per tahun. Pada tahap awal, cash in-nya itu sebesar 11.500.000.000, dan setiap bulan selanjutnya terlihat seperti tabel, dan sehingga menghasilkan nilai PWB masing-masing tahapan, dan nilai total PWB-nya didapat sebesar 29 miliar sekian seperti yang terlihat pada tabel. Nah, pada tabel ini yaitu perhitungan PWC dengan bunga 15% per tahun seperti yang terlihat pada tabel, di mana tahap awal cash out-nya itu sebesar 100 juta, dan tahap-tahap selanjutnya bisa dilihat pada tabel, sehingga mendapatkan nilai PWC masing-masing tahap, dan didapatkan nilai total PWC tersebut yaitu 24 miliar sekian. Nah, jika sudah didapat nilai PWB dan PWC, baru kita bisa menghitung dan menentukan nilai BCR tersebut. Seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya, nilai PWB dan PWC itu, nilai PWB total didapat 29 miliar sekian, dan nilai PWC total itu didapat 24 miliar sekian. Sehingga BCR dapat kita hitung dengan rumus PWB per PWC, yaitu 29 miliar sekian per 24 miliar sekian, sehingga didapat nilai 1,198. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika nilai BCR lebih dari 1, maka proyek menguntungkan dan layak dilaksanakan. Jika nilai BCR-nya kurang dari 1, maka proyek itu tidak menguntungkan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, dari hasil nilai BCR ini yaitu 1,198, dapat kita simpulkan hasilnya lebih dari 1, jadi proyek ini bisa kita laksanakan dan menguntungkan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang internal rate of return. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova dengan NIM akhiran 028. Internal rate of return merupakan tingkat suku bunga di saat nilai NPV sama dengan 0. Kelayakan IRR ditentukan dengan cara membandingkan nilai IRR dengan MARR. MARR adalah tingkat suku bunga pengembalian minimum yang diinginkan dalam sebuah investasi. Dalam penelitian ini, nilai MARR ditentukan oleh perusahaan tersebut sebesar 20% per tahun. Jika didapatkan nilai sebagai berikut, yaitu IRR lebih besar atau sama dengan MARR, maka proyek menguntungkan atau layak. Dan jika IRR lebih kecil dari MARR, maka proyek tidak menguntungkan atau tidak layak. Untuk menghitung nilai IRR digunakan metode coba-coba atau trial and error. Metode trial and error adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai NPV dengan menggunakan suku bunga yang dicoba sampai mendapatkan suku bunga saat nilai NPV sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari nilai IRR yang berada di antara suku bunga yang menghasilkan nilai NPV positif dan negatif digunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Percobaan menggunakan suku bunga 20% per tahun. Untuk mencari nilai NPV dengan suku bunga 20% per tahun, pertama-tama dicari nilai faktor bunga present untuk suku bunga 20% per tahun. Perhitungan suku bunga persen menggunakan persamaan P per F, I, N sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N, di mana P per F, I, N merupakan faktor bunga present yang akan kita cari, sedangkan 1 plus I pangkat N merupakan faktor pembaginya. Bisa dilihat saat periode sama dengan 0 atau tahap awal didapatkan faktor bunga presentnya sama dengan 1, dicari seterusnya sampai dengan saat N sama dengan 28 didapatkan faktor bunga presentnya 0,6295. Setelah didapatkan nilai faktor bunga present, selanjutnya dilakukan perhitungan PWB dan PWC. Nilai PWB sendiri merupakan nilai present worth of benefit.
kan dalam suatu cash flow itu kan ada yang disebut dengan cash in dengan cash dan cash outnya. Kalau misalnya cash in itu kan kita mendapatkan benefit ini disebut dengan PWB, dan PWC nya saat terjadi cash outnya. Untuk menghitung PWB digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu PWB sama dengan sigma T N sama dengan 0 CBN dikali faktor bunga present yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga perhitungan PWB dapat dilihat pada tabel 4.32. Bisa dilihat pada tabel pada tahap awal atau periode N sama dengan 0, cash in sama dengan 11.500.000 dan faktor bunga presentnya 1, sehingga PWB bisa dihitung dengan mengalihkan cash in dengan faktor bunga presentnya, didapatkan 11.500.000. Begitu seterusnya sampai N sama dengan 28. Setelah didapatkan ke semua periodenya, dihitung PWB total untuk persentase 20% per tahunnya. Didapatkan total PWB-nya sama dengan 27.973.749.422. Setelah didapatkan nilai PWB dengan suku bunga 20% per tahun, selanjutnya dilakukan perhitungan PWC dengan menggunakan rumus PWC sama dengan sigma T N sama dengan 0 CCN kali faktor bunga present yang sudah didapatkan sebelumnya juga, sehingga perhitungan PWC dapat dilihat pada tabel 4.3. Kalau pada PWB sebelumnya yang dipakai adalah cash in, sedangkan PWC nya yang dipakai adalah cash out nya. Pada tahap awal didapatkan PWC sebesar 100 juta dengan mengalihkan cash out nya dikali dengan faktor bunga present nya, dan pada tahap akhir kita hitung dan didapatkan total PWC nya sebesar 23.395.000.000. Dari tabel yang sudah kita buat tadi didapatkan PWB dan PWC totalnya kan dengan suku bunga 20% per tahun. Dari hasil tersebut kini nilai NPV tersebut bisa dihitung, di mana NPV sama dengan PWB dikurang PWC. Untuk persentase 20% nya nilai NPV kita dapat 4.500.000.000 sekian. Dari perhitungan NPV dengan suku bunga 20% per tahun, nilai NPV nya kan bernilai positif. Ini mengindikasikan bahwa IRR berada di atas suku bunga 20% per tahun karena nilai NPV nya positif. Selanjutnya dicoba lagi menggunakan suku bunga yang lebih besar daripada yang pertama untuk mencari nilai NPV nya, yaitu kalau dalam penelitian ini digunakan 30% per tahun dan 45% per tahun. Perhitungannya sama dengan cara yang sebelumnya pada saat persentase 20%, sehingga didapatkan nilai NPV nya untuk suku bunga 30% per tahun, yaitu NPV nya sebesar 4 miliar, sedangkan untuk suku bunga 45% per tahun didapatkan NPV 3 miliar sekian. Dari perhitungan NPV 30% dan 45% juga menghasilkan nilai NPV yang masih positif, sehingga IRR tetap berada di atas kedua suku bunga tersebut per tahunnya. Karena ketiga suku bunga yang telah dicoba tadi memiliki nilai yang lebih besar dari nilai MIRR yang besarnya 20% per tahun, maka dapat dipastikan nilai IRR lebih besar dari nilai MIRR nya, sehingga proyek menguntungkan atau layak untuk dilaksanakan. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Presentasi mengenai analisis sensitivitas. Yang pertama, yaitu tujuan dari analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana dampak parameter-parameter investasi yang telah ditetapkan sebelumnya boleh berubah karena adanya faktor situasi dan kondisi selama umur investasi. Sehingga, dengan diketahuinya nilai-nilai sensitivitas dari masing-masing parameter suatu investasi memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan antisipatif di lapangan dengan tepat. Parameter-parameter investasi yang memerlukan analisis sensitivitas ini antara lain, yang pertama benefit
atau pendapatan, yang kedua cost atau biaya. Dalam analisis sensitivitas umumnya hanya menggunakan satu asumsi perubahan parameter atau variabel, sedangkan parameter yang lainnya diasumsikan relatif tetap dalam satu persamaan analisis. Untuk mengetahui sensitivitas parameter yang lainnya, maka diperlukan persamaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika analisis sensitivitas dilakukan pada dua atau lebih parameter sekaligus, di mana akan terdapat dua atau lebih variabel, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan metode persamaan dinamis. Mungkin dalam bentuk program dinamis atau dalam bentuk program simulasi. Analisis sensitivitas dalam penelitian ini menggunakan asumsi pendapat tetap dan biaya naik 20%. Yang kedua, aspek finansial. Analisis aspek finansial proyek pembangunan perumahan Gria Tegal Asri menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Yang kedua, Benefit Cost Ratio atau BCR. Dan yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR, disertai analisis sensitivitas ini. Lama pembangunan proyek ini selama 16 bulan yang dimulai dari bulan Oktober 2016 dan direncanakan selesai bulan Januari 2017. Diasumsikan seluruh unit perumahan laku terjual selama 24 bulan, yaitu dari bulan Oktober 2016 sampai bulan September 2018. Target penjualan rumah pada perumahan Gria Tegal Asri dapat dilihat pada tabel 4.23. Nah, kalian bisa lihat dari tabel ini. Di sini ada bulan Oktober 2016. Di sini terjual, tidak ada rumah yang terjual. Yang kedua, November 2016 terjual 5 unit rumah, dan seterusnya sampai September 2018 terjual 6 unit rumah. Nah, data penjualan rumah bulan Oktober 2016 sampai Maret 2018 pada tabel 4.23 itu merupakan data penjualan rumah yang sudah terjual pada keadaan sebenarnya. Dan sedangkan data bulan April 2018 sampai September merupakan target penjualan rumah yang masih direncanakan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.